Tuhan yang Maha Absolut tidak mungkin bisa dipahami oleh akal materi. Ia berada pada dimensi eksistensi yang sepenuhnya berbeda. Ia tanpa ruang, tanpa waktu, tanpa bentuk. Dalam kemahasempurnaannya, Tuhan menciptakan semesta ini secara bertahap dan bertingkat. Dari dimensi yang tak terbayangkan dan mutlak, yang laisa kamisli seun, lahirlah alam pertama, alam cahaya, alam ruhani yang bersifat qadim. Alam ini tidak terikat materi, ruang, dan waktu. Alam intermediate yang menjadi perantara dimensi eksistensial. Dari sana terciptalah alam kedua, alam materi, alam baharu yang terikat ruang dan waktu, hukum sebab akibat, serta berbagai bentuk dan batasan. Penciptaan ini bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan saling terhubung dalam satu garis keberadaan, sebuah gradasi eksistensi. Mula Sadra menyebutnya taskik al-wujud, bahwa segala sesuatu yang ada adalah satu hakikat wujud yang bertingkat, dari yang paling rendah hingga yang paling sempurna. Dalam kerangka ini, semesta adalah spektrum panjang dari pantulan wujud Tuhan, dari batu yang diam hingga kesadaran ruhani tertinggi. Dan manusia berada di tengah-tengah spektrum itu, berpotensi naik dalam hierarki eksistensi, menyatu kembali menuju asalnya, menuju cahaya yang tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang ampuh channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat qadim, sehingga fokus bahasannya terkait dengan ruh. Adapun tujuan utama kami dalam berdakwah adalah idkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, beragama secara lengkap, yang lahir dan yang batin, yang dunia dan yang akhirat, yang baharu dan yang qadim. Melanjutkan bahasan sebelumnya terkait Tuhan dimensional. Kali ini kami akan coba sandingkan dengan teori gradasi materi dalam perspektif ilmu pengetahuan terkini, disandingkan dengan taskik al-wujud yang digagas seorang filsuf Islam masyhur yang menggabungkan tiga perspektif keilmuan: filsafat iluminasi, filsafat paripatetik, dan praktek tasawuf irfani dalam sebuah sintesa filsafat transenden. Dia Mula Sadra. Pemirsa, agar lebih mudah dipahami, baiklah saya sampaikan dalam bentuk slide. Slide ini secara vertikal terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagaimana garis merah, bahwa di sebelah kanan itu teori gradasi materi dalam perspektif ilmu pengetahuan dan taskik al-wujud yang digagas oleh Mula Sadra. Agar lebih mudah pembahasannya, mari kita mulai dari kanan bawah, yaitu alam materi, alam relatif, alam fisik, alam yang bisa dibaca oleh pembaca virtual kita, bisa diamati oleh panca indera kita. Di situ ada gambaran bagaimana benda-benda langit, kumpulan manusia, alam, serta benda-benda lainnya yang jelas bisa kita lihat, kita definisikan, kita deskripsikan. Namun ternyata alam materi, alam benda-benda
kalau kita pecah-pecah dalam bentuk unsur-unsur sebagaimana tabel periodik, maka ternyata alam materi lebih sederhana. Dia hanya tersusun dari kurang lebih 118 unsur atau jenis atom. Padahal benda yang ada di alam materi di dunia ini bentuknya jutaan. Ketika kita masuk ke dalam alam unsur, itu hanya tinggal 118 saja. Dan ternyata unsur ataupun atom ketika diurai lagi menjadi partikel yang lebih kecil, partikel subatomik yang lebih kita kenal dengan fisika kuantum, maka di situ secara fisik sudah tidak bisa dikenali lagi. Itulah yang kita kenal dengan medan kuantum, partikel subatomik. Bahkan dalam hukum medan kuantum, sesungguhnya tidak ada materi. Materi hanyalah hasil dari eksitasi gelombang partikel subatomik. Jadi prinsipnya seperti itu. Dalam materi ternyata sifatnya gradatif. Demikian halnya Mulasadra pada tahun 1400-an sudah mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa cerdasnya. Beliau menggabungkan 3 pemikiran intelektual pada saat itu, dan beliau mempersatukan dalam sebuah konsep Tahqiq al-Wujud. Kalau di alam materi hampir semua ilmuwan sama dan sependapat, namun di alam berikutnya, alam unsur, alam nur, itu sudah terjadi perbedaan. Semisal Mulasadra membaginya menjadi wujud akal atau alam ide atau malaikat akal, yaitu suatu wujud yang tidak berdimensi. Kemudian di situ ada wujud jiwa atau ruh, jiwa hewan, namun dia masih terikat oleh tubuh. Atau secara sederhananya, di alam ruhani ini beliau membagi ada 2, ruhani yang berlepas dari dunia dan ruhani yang terikat dengan alam dunia, kurang lebih seperti itu. Dan di puncak dari wujud itu dinamakan eksistensi wujud. Ia sang kausa prima yang mutlak, yang merupakan perwujudan dari segala macam wujud yang ada di alam materi maupun di alam ruh. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa materi ini sesungguhnya sifatnya gradatif. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya saya akan menyampaikan gradasi semesta dalam perspektif tarekat arwah atau tarekat kudim. Dan karena ini bahasanya terkait ruhani, maka yang kami sampaikan pun terkait dengan gradasi ruhani. Bahwa Tuhan yang Maha Absolut di puncak akhirat tertinggi, di atas ars, yang tidak dapat didefinisikan dan tidak dapat dideskripsikan, pastinya kita tidak perlu membahasnya lebih lanjut. Yang pasti dia sang maha ruhani, dan representasi di alam di bawahnya, di alam kodim atau alam intermediate, itu bentuknya adalah alam nur, alam roh, alam cahaya, alam partikel gelombang, alam metafisika, alam yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, alam yang kekal, yang kodim, yang sifatnya genuine dan otentik, sehingga tidak bisa dimanipulasi dan diimitasi. Hukum kausalitas yang berlaku di alam ini adalah kausalitas ruh atau kausalitas frekuensi dan getaran. Oleh karenanya, manusia yang
bisa berinteraksi dengan alam ini adalah mereka yang sudah mencapai kesadaran rohani, yang telah bisa melakukan mi'raj atau kuantum, atau telah terurai dirinya dalam partikel-partikel yang amat kecil, yang halus. Di alam rohani ini, segala perwujudan Tuhan yang ada di alam laisa kamitslihi syai'un terrepresentasi di sini. Misalnya, sosok Tuhan yang maha rohani, yang maha mutlak, direpresentasikan dengan rohani Rasul. Rohani Rasul adalah tali wasilah yang mengadaptasi antara Allah yang maha rohani dengan roh manusia di bumi ini. Dan rohani Rasul sifatnya qadim, dia ada sebelum dunia ini ada, dan dia tetap ada. Allah maha mengatur di alam maha qadim, pengaturannya bersifat laisa kamitslihi syai'un, tidak dapat diketahui. Namun di alam intermediate ini, pengaturannya berbasis cahaya. Dialah yang disebut dengan malaikat. Artinya sistem operasi di alam intermediate ini bentuknya adalah cahaya. Kemudian kalamullah yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi di alam maha qadim. Di alam qadim bentuknya adalah kalam qadim, ruh atau cahaya, sehingga kita mengenal terminologi Quran qadim. Demikian halnya lauh mahfuz, qada dan qadar, seluruh catatan-catatan amal kita, seluruh peristiwa-peristiwa yang nantinya akan wujud di alam realitas ini sudah ada catatannya di alam qadim tersebut. Demikian juga perjalanan akhirat adalah sebagaimana representasi kehidupan di dunia ini. Hari berbangkit, padang mahsyar, surga dan neraka adalah peristiwa yang telah dan sedang terjadi. Saat ini sudah terjadi karena ini alam qadim. Jadi sudah jelas seluruh representasi dari masing-masing dimensi itu ternyata ada. Dan kita kemudian turun ke alam relatif, yaitu di dunia ini sifatnya baharu, fisik, dan dapat dikenali oleh akal empiris. Dia mengikuti hukum kausalitas materi atau sains dan teknologi, dibatasi oleh ruang dan waktu, terikat hukum sunatullah. Seluruh entitas di dunia dapat dimanipulasi, dapat diimitasi, dapat dimasalisasi, dapat direproduksi, dan seterusnya. Dan representasi Tuhan di alam dunia ini selalu ada. Dialah hamba yang disucikan rohaninya. Dia bisa nabi atau rasul, bisa juga rasulun min anfusikum, bisa ulil amri minkum, bisa waliyan mursida, bisa al-ulama warasatul anbiya. Kalau Anda ingin mengenal Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, maka temukanlah Tuhan yang ada di bumi ini, representasi Tuhan yang ada di bumi ini. Kalau dulu ada nabi atau rasul, maka setelah beliau tidak ada, selalu ada hamba-hamba yang disucikan rohaninya, yang menjalankan fungsi-fungsi nubuah dan fungsi pewahyuan. Baiklah, selanjutnya kami sampaikan dalil terkait ultrastruktur ilahiyah. Saya kira sudah berulang kali kami sampaikan. Ini penting untuk merefresh kembali bahwa ternyata ada Tuhan langit dan Tuhan bumi. Dan kemudian ada tali wasilah sebagai ultrastrukturnya, dan bentuknya adalah cahaya. Allahu nur samawati wal ardh. Dan kemudian dalil terkait penciptaan secara gradasi.
sebagaimana Quran surat Nuh ayat 14, waqad khalaqakum atwara, padahal sungguh dia telah menciptakanmu dalam beberapa tahapan penciptaan. Demikian juga Quran surat Al-Mulk ayat 3, dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Selanjutnya Quran surat Fussilat ayat 10-12 yang artinya dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, lalu dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa yang cukup untuk mereka yang memerlukannya. Dia kemudian menuju ke penciptaan langit, dan langit masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami tunduk dengan patuh. Lalu dijadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang paling dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai penjagaan. Demikian ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Pemirsa dimanapun berada, sebagai penutup kami sampaikan poin-poin kritikal. Yang pertama, Tuhan secara hakikat yang berada di atas ars, Maliki Yaumiddin, puncak akhirat tertinggi, tidak mungkin dikenali manusia, karena dia berada di alam maha yang laisa kamitslihi syai'un. Oleh karenanya, kita tidak perlu memikirkan Tuhan di alam tersebut. Anda bisa menemukan banyak dalilnya, namun saya pastikan Tuhannya tidak akan Anda temukan. Yang kedua, Tuhan di alam intermediate, alam qadim, dalam bentuk ruh, nur, cahaya, termanifestasi dalam bentuk satu. Sosok Tuhan di alam intermediate, alam qadim, yakni seorang utusannya berbentuk ruh, itulah ruhani Rasul. Sistem pengaturan urusan semesta bentuknya cahaya, itulah yang kita kenal dengan malaikat. Basis pengaturan di alam qadim adalah cahaya. Demikian halnya kalam Allah di alam qadim ini bentuknya juga cahaya atau ruh. Makanya kita kenal terminologi Quran qadim atau Quran cahaya. Demikian halnya kehidupan di alam qadim namanya alam akhirat. Semuanya yang ada di alam qadim dapat diakses oleh manusia di dunia ini melalui ruhaninya. Kemudian poin yang ketiga, Tuhan di bumi adalah representasi Tuhan di alam dunia ini. Sifatnya baru dan ada umur teknisnya. Wujudnya seorang manusia laki-laki, bisa berupa rasul atau nabi, yang pasti hamba yang disucikan rohaninya. Perkataan Tuhan di bumi, wujudnya kitab suci, adalah perkataan rasul, sebagaimana representasi Tuhan yang ada di bumi. Seiring dengan hal tersebut, bahkan tindakannya pun merepresentasikan dari Tuhan. Itulah sibghatullah, manusia celupan Tuhan. Ada banyak ayat dan hadis yang menyebutkan hal ini. Wa ma rumaita idz rumaita walakinnallaha roma. Dan yang pasti selalu ada hamba yang diposisikan di sini. Siapakah dia? Itulah tugas kita untuk menemukannya. Orang yang beruntung adalah mereka yang dipertemukan dengan walia mursida. Quran Surat Al-Kahfi 17. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan. Illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.